Magelang, kota yang dikenal dengan kota sejuta bunga ini merupakan salah satu kota yang memiliki kisah sejarah dan perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketika mengulik tentang perjuangan di kota Magelang, pasti akan ingat dengan Kampung Tulung. Ya, Kampung Tulung merupakan kampung bersejarah sekaligus saksi banyaknya pejuang yang gugur akibat penyerangan tentara Jepang di dapur umum BKR. Jadi sekutu Inggris itu mengadu domba dengan pasukan Jepang yang sudah menyerah ada di Semarang. Itu beliau dari Inggris mengatakan bahwa pasukan Jepang yang ditahan atau yang ada di Magelang itu semua dibantai oleh BKR. Beberapa truk kendaraan ini sampai di Simpang 3 Menowo, di Bangjo Menowo itu turun di situ, terus kemudian turun melalui Tuguran, melalui Potro Bangsan, kemudian kuburan Larangan, turun di persawahan dan masuk sela-sela kampung rumah-rumah penduduk ini menyerbu markas BKR yang ada di Tulung. Ada pertempuran hebat di situ antara BKR, pemuda dan tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Pada waktu itu Jepang dipersenjatai, pasukan Kido Butai dari Semarang dipersenjatai oleh sekutu Inggris untuk ke Magelang, jadi untuk balas dendam. Jadi itu diprovokasi oleh sekutu Inggris. Tentara Jepang ini diberitahu oleh beberapa tentara Jepang yang sudah bergabung dengan BKR. 3 orang tentara Jepang, salah satunya namanya Pak Suntoro, itu adalah tentara Jepang. Bapak saya Mitsuyuki Tanaka itu dia maju. Saya ini orang Jepang, saya juga dari Kido Butai. Saya gabung dengan Indonesia, tapi saya juga sini diperlakukan dengan baik. Nah, setelah itu baru mungkin menyadari akan kesalahannya Jepang. Mereka mundur. Setelah tentara Jepang meninggalkan Kampung Tulung, meninggalkan Magelang ini, pejuang-pejuang yang gugur di markas BKR ini kan sementara dimakamkan di halaman rumah itu, di halaman markas BKR itu dimakamkan di situ. Kemudian beberapa waktu kemudian, setelah keadaan memungkinkan dan aman, baru dipindah di Taman Makam Pahlawan Giriloyo. Tanggal 2 November 1945, Bung Karno datang ke Magelang dan beliau berkunjung ke dapur umum dan markas BKR. Beliau ingin melihat secara langsung seperti apa kondisi dapur umum yang menjadi tempat gugurnya 42 orang kusuma bangsa. 1 hari berikutnya, yaitu tanggal 3 November 1945, para jenazah yang menjadi korban keganasan tentara Jepang dan korban Palagan Magelang sebanyak 87 orang dimakamkan di tempat pemakaman Giriloyo. Beberapa bukti yang masih ada hingga sekarang di dapur umum BKR yaitu halaman bekas pemakaman sementara pejuang, bekas tembakan yang tertinggal di beberapa ruangan seperti di dipan, di teralis jendela,
hingga bagian rumah belakang dapur umum yang digunakan untuk memakamkan pejuang yang gugur akibat penyerangan. Tugu Kampung Tulung sebagai simbolik bukti penghargaan masyarakat dan dinas terkait untuk jasa para pejuang kala itu. Pabrik Magelang itu mempunyai kehendak untuk membuat kenang-kenangan ya untuk kampung pejuang gitu loh. Di sini kampung pejuang pernah untuk perang dulu membuat suatu monumen. Jadi 3 orang itu jadi dari masyarakat biasa, jadi kan yang pakai bambu runcing itu, dan yang tentara itu memang ada dulu tentara pelajar. Terus yang satu itu ibu-ibu itu tukang masak istilahnya di dapur umum itu. Jadi sebagai simbolis kalau itu pejuang-pejuang zaman dahulu. Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo ada 2. Salah satunya di bawah naungan Dinsos Pemkot Magelang dan satu lainnya di bawah naungan Pemkab Magelang. Untuk pemerintah Indonesia, tolonglah untuk pejuang-pejuang ini yang selanjutnya nanti biar bisa diceritakan untuk anak cucu kita. Supaya makam itu saya melihat karena saya prihatin itu. Oh itu ada yang nisannya ada udah latil gitu. Mana penghormatan kita sebagai penerus pejuang kemerdekaan. Pejuang-pejuang itu apa kita ini? Malu saya lihat. Nisan pejuang sampai mau patah. Nggak ada yang coba lihat itu di Giriloyo depan Akmil itu. Itu makamnya siapa itu ya? Tapi yang sebelah sini itu udah latil. Terus makam untuk pejuang tak dikenal itu udah nggak kelihatan. Tulisannya itu juga sudah nggak kelihatan. Saya terima kasih kemarin dengan Brigjen Yudi dari Akmil dari sejarah. Itu beliau terus dari Pak Noboru Sato itu untuk nisannya diperbaiki. Itu dicat kembali. Tadinya kalau saya lihat ke sana memprihatinkan, sama sekali nggak terbaca ini namanya siapa, dari kesatuan mana, nggak ada. Sekarang kita bisa lihat, tadi panjenengan lihat ke sana, pahlawan tak dikenal, terus banyak yang mereka itu nggak ketahuan namanya siapa, kesatuannya mana. Itu saya malu saya sebagai penerus dari perjuangan bapak saya malu itu. Kenapa kita tidak bisa menghormati pejuang-pejuang yang pendahulu kita? Kita bisa begini karena beliau kan. Ya seperti saya ini pejuang, jadi saya merasakan. Bagaimana perjuangan beliau-beliau ini. Taman Pahlawan 1 memang kita sudah tugas Dinsos untuk memelihara, kemudian membersihkan semua yang terkait dengan Taman Pahlawan. Di Taman Pahlawan 1 memang sudah penuh, jadi ada sekitar 584 yang sudah dimakamkan di Taman Pahlawan 1 ini. Kemudian kalau yang 2 memang sekarang dalam tahap masih digunakan terus untuk pemakaman dari pahlawan-pahlawan kita. Terkait dengan perawatan memang kita masih harus ada izin dari TNI, terutama di Kodam 4 di Jogja. Kemarin kita dan Jibang kalau nggak salah, di Jibang untuk perbaikan. Jadi setiap perawatan atau penggantian gedung memang kita harus ada izin lah. Itulah yang menjadi kurang cepat kita dalam penanganan perubahan, atau misalnya ada tanah longsor dan sebagainya, kita harus masih ada izin lah. Makanya dengan ini tentunya kami mengharapkan untuk pembangunan atau untuk kebaikan semua TMP ini tentunya kalau bisa diserahkan pada pemerintah kota. Jadi kita memelihara itu regulasinya jelas. Untuk itu ke depan tentunya ada kerjasama yang lebih intensif atau penyerahan aset untuk semua pemeliharaan diserahkan pada pemerintah.
baik itu bisa kabupaten atau pemerintah kota. Monggo nanti itu kebijakan dari TNI sendiri mau diserahkan kota atau kabupaten. Jadi kita dalam pemeliharaan itu semakin cepat. Jadi masyarakat tidak ada bisa menggunakan juga semakin cepat. Tapi kalau masalah penggunaan memang sudah semua izin pada dinas sosial untuk penggunaan, baik itu untuk ziarah sudah di dinas sosial. Tinggal kita kalau pembangunan harus izin ke TNI itu aja. Taman Makam Pahlawan adalah tempat dimakamkan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda dengan tulus ikhlas. Selain di Taman Makam Pahlawan, ada juga pejuang yang dimakamkan di pemakaman umum. Meskipun dimakamkan di pemakaman umum, tidak mengurangi esensi perjuangan dan jasa pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan bangsa merupakan model konkret dalam pendidikan karakter, tindakan, kisah, latar belakang, perjuangan, dan juga pemikirannya yang bernilai dapat menjadi referensi dan inspirasi dalam kegiatan pembelajaran sejarah anak-anak bangsa. Sebagai wujud apresiasi perjuangan para pejuang, komunitas Sigrak Bawono Tim menampilkan ekspresi kebudayaan dalam bentuk tarian dengan tema perjuangan. Tumangga pencurit
dan perwira. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti.